Mungkin teman-teman yang pemula pasti penasaran nih, apa sih bedanya mendongeng dengan membaca nyaring? Oke. Lihat tuh tutorialnya di YouTube kan, ini kayaknya mendongeng. Nah bedanya apa Kak? Bedanya apa? Oke, jadi kalau membaca nyaring Iya. itu harus pakai buku. Tuh. Haji, Cican bersin lagi. Teman-temannya merasa kasihan. Tuh, teman-temannya merasa kasihan. Monsta menepuk pundak Cican. Cican, lebih baik kamu izin pulang saja ke Bu Guru Bepsi. Tuh, temannya menyarankan Cican untuk pulang, minta izin. Jadi ketika read aloud kita juga boleh mengganti-ganti suara. Menyesuaikan dengan tokohnya. Misalnya tokohnya anak. Jadi untuk read aloud yang dibutuhkan cuma 3 aja, Fori. Jadi buku, yang membacakan buku, dan yang dibacakan buku. Jadi yang membacakan buku dan yang dibacakan buku dan ada bukunya. Ada bukunya. Oke. Jadi mau anaknya yang kita bacakan 1 orang, 2 orang, atau banyak orang itu nggak masalah. Untuk orang tua, ayah, ibu, dan plus guru juga di sekolah ya. Karena kita juga perlu ekosistem yang baik, tidak hanya di rumah. Memang betul pendidikan awal dari rumah. Tapi juga tetap ada peran guru di situ kan. Jadi yuk kuncinya apa? Luangkan waktu. Yang pertama, luangkan waktu untuk anak, kita bacakan buku 10-15 menit aja setiap hari. Gak lama kan ya? Iya. Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya, Givari Halekotama, selaku host di Beer Farm Podcast by Fori Creative Space. Kali ini saya mengundang pakar baru lagi nih. Ya, sebelumnya di program podcast Fori itu mengundang tokoh-tokoh, pakar-pakar gitu ya Kak. Dan sekarang kita mengundang pakar read aloud. Apa sih read aloud? Membaca nyaring. Ya. Nah, Kak Venita, panggilan? Venita. Kak Venita ya, Kak Venita. Nah kebetulan kami berdua itu masuk anggota dari R5 ya, di lokusnya masing-masing gitu. R5 itu adalah relawan literasi masyarakat di wilayah Provinsi Jambi. Jadi tersebar di 9 lokus ya Kak? Betul. 9 daerah. Nah saya yang di Sungai Penuh, Kak Venitanya di Muara Jambi. Nah mungkin sebelum itu boleh Kak perkenalkan diri dulu, Kakak siapa, backgroundnya apa, biar teman-teman tahu gitu. Halo, nama lengkap saya Yulistia Venita. Saya seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pegiat literasi. Saya bersertifikasi untuk membaca nyaring atau read aloud dan juga think aloud. Jadi ada read aloud, setelah itu masih ada think aloud. Nah hari ini kita akan fokus membahas tentang read aloud. Nah mau nanya Kak, ini penasaran lagi nih. Bedanya read aloud dengan think aloud ini apa? Oke, kalau read aloud itu adalah membaca dengan bersuara. Artinya kita punya buku, kita bacakan dengan bersuara. Tapi kalau think aloud itu berpikir dengan bersuara. Artinya kita mengajak anak untuk berpikir, tapi kita pancing nih dengan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan cerita yang sudah kita bacakan. Oke. Nah contoh think aloud gimana Kak? Contoh think aloud? Iya. Harusnya bahas read aloud dulu nggak sih? Nggak apa-apa. Penasaran aja sama think aloud itu ya. Misalnya ini, ada buku anak tentang Hashi, Cican pilek. Udah kita baca ini. Udah kita baca. Di tengah-tengah ketika kita membacakan ke anak, terus kita bilang, kayaknya adek pernah juga ya pilek. Nah, jadi kita jadikan itu mereka tuh berpikir, oh iya ya. Jadi dari mainkan narasinya gitu ya? Betul. Jadi dari apa yang ada di cerita ini, kita ajak mereka untuk berpikir, tapi itu nggak untuk berinteraksi secara lebih lanjut ya, tapi lebih ke memancing mereka untuk, oh iya ya, gitu. Oke. Nah, berarti tujuannya adalah memaksa untuk si anak ini supaya bisa berpikir. Betul. Itu yang dinamakan dengan think aloud. Think aloud. Oke, think aloud. Oke. Nah, sorry Kak, berarti itu sempat
dulunya menganggap bahwasanya read aloud ini dalam tanda kutip membaca nyaring itu kayak mendongeng, Kak. Nah, itu ya. Nah, mungkin teman-teman yang pemula pasti penasaran nih, apa sih bedanya mendongeng dengan membaca nyaring? Oke. Marilah tuh tutorialnya di YouTube kan, ini kayaknya mendongeng. Nah, bedanya apa, Kak? Bedanya apa? Oke, jadi kalau membaca nyaring, itu harus pakai buku. Tuh. Jadi ceritanya memang kita bacakan berdasarkan tulisan yang ada di buku. Dengan teknik-teknik tertentu. Tapi kalau mendongeng, itu artinya kita menyampaikan cerita, tidak harus dengan buku, bisa dengan cerita yang sudah kita hafal, kita explore lagi, lalu juga mendongeng itu kan butuh keahlian khusus ya, tidak semua orang bisa mendongeng gitu. Iya betul. Nah kalau untuk membaca nyaring, insya Allah dengan latihan, siapapun bisa untuk membacakan nyaring. Begitu. Dan terus kalau mendongeng identik dengan boneka tangan. Tapi kalau untuk membacanya alat peraga gitu alat peraga. Alat peraganya juga. Ada medianya gitu kan. Betul. Tapi kalau membaca nyaring kita pakainya buku. Jadi memang kita membacakan cerita yang ada di dalam buku. Gitu. Jadi ada lagi membacakan dongeng. Jadi kita membacakan tetap dengan metode read aloud tapi bukunya dongeng isinya. Jadi read aloud-nya bukunya isinya dongeng gitu. Tapi itu tetap kategorinya read aloud, hanya beda penggunaan bukunya saja nanti. Gitu. Oh berarti ada buku khusus gitu ya? Buku-buku untuk read aloud maksudnya? Iya, buku untuk jadi read aloud. Buku-buku yang bisa dibacakan untuk anak-anak itu adalah buku-buku cerita. Nih, contohnya buku-buku cerita seperti ini. Jadi cerita-cerita bergambar. Kalau untuk anak-anak itu kan lebih banyak gambar ya daripada tulisan. Jadi memang ada jenjang-jenjangnya tuh. Nah untuk anak-anak bisa dengan cerita-cerita seperti ini, dengan gambar-gambar yang menarik. Nah untuk kategorinya hanya buku-buku yang sifatnya bercerita, ada ceritanya. Tapi kalau untuk buku-buku sains itu nggak bisa di-read aloud-kan. Nggak selesai-selesai nanti. Tapi bisa sih buku sains yang diceritakan, tapi harus buatkan narasi yang seunik mungkin. Betul. Gitu kan, kalau buku sains yang bentuknya udah jadi buku cerita oke. Tapi maksudnya kalau bener-bener full sains, buku pelajaran gitu, nah itu beda lagi. Kayak gini nih, ini agak sulit nih kalau buku-buku. Itu dia udah full tulisan ya, nggak ada gambar. Iya. Jadi memang sulit ya. Read aloud ini dikhususkan untuk anak-anak untuk memancing mereka suka baca. Jadi kita berharapnya kita kan nggak bisa langsung melompat kita, ayo baca novel misalnya. Nggak bisa, anak-anak harus dipancing dulu dari cerita-cerita yang sederhana. Jadi cerita-cerita yang seperti ini, yang lebih banyak gambarnya. Nah itu mereka tertarik tuh. Oke. Menarik teman. Jadi Kak mau nanya, Kakak sudah berkecimpung sampai saat ini ya, sehingga Kakak tuh bisa dibilang memiliki sertifikasi profesi trainer tadi read aloud. Di read aloud. Nah itu awalnya dari tahun berapa sih? Jadi read aloud ini awalnya dulu yang mempopulerkan itu dari luar. Terus di Indonesia dibawa oleh Ibu Rosi Setiawan namanya. Jadi Ibu Rosi Setiawan ini mendirikan komunitas Reading Bugs dan juga Read Aloud Indonesia. Nah, Read Aloud Indonesia ini dikembangkan lagi di setiap provinsi itu ada. Jadi komunitasnya masing-masing di setiap provinsi. Bahkan ada yang satu provinsi banyak komunitas Read Aloud-nya. Mulai sekitar tahun 2000 sampai 2001. Nah, saat itu kakak baru dengar tuh di 2001 akhir. Bu Rosi itu menyelenggarakan pelatihan, jadi khusus untuk orang-orang yang memang ingin belajar tentang read aloud. Jadi training of trainer di situ. Kakak ikut tuh akhir 2021. Nah, karena waktu itu kakak tinggal di Lampung, setelah ikut training itu, kami akhirnya dimasukkanlah ke dalam komunitas Read Aloud Lampung. Kalau di Jambi ada Read Aloud Jambi ya. Nah, kakak berkecimpung di situ dari akhir 2021, 2022, 2023. Kakak bentuk lagi nih komunitas di kota berbeda tapi tetap di Lampung, namanya Read Aloud Metro. 2023, 2024, 2025 kakak pindah ke Jambi. Masuk lagi ke komunitas Read Aloud Jambi. Jadi kalau dihitung-hitung sudah hampir 5 tahun ya. 5 tahunan ya. Kakak berkecimpung di dunia read aloud. Artinya kakak sudah 5 tahun berkecimpung di dunia
Read aloud. Read aloud ya, dunia membaca nyaring ini. Nah, kalau sertifikasinya, Kak? Sertifikasi untuk pelaksanaan training of trainer itu bisa teman-teman cek TOT-nya di akun Reading Bugs atau Read Aloud Indonesia atau juga Read Aloud Academia. Jadi mereka rutin setiap bulan, bahkan ada yang lebih dari satu. Biasanya penyelenggaranya kalau nggak komunitas-komunitas membaca nyaring atau Read Aloud, bisa juga dari Read Aloud Academia itu yang menyelenggarakannya. Jadi secara rutin. Memang pelatihannya. Nanti kita cantumin di sini ya teman-teman. Nanti dicantumkan. Dicantumkan. Itu pelatihannya berbayar memang. Kalau nggak salah 100.000. Cukup murah untuk ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Karena ini ilmunya jangka panjang sampai nanti ke anak cucu kita, insya Allah masih bisa diterapkan. Karena menarik Kak, insya Allah nanti rencananya kan kita tergabung dalam REL5 ya, REL5 Perpustakaan Nasional. REL5 itu adalah Relawan Literasi Masyarakat, program yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional. Sedikit promosi ya teman-teman. Untuk menaikkan IPLM dan TGM ya. Betul. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan tingkat gemar membaca di beberapa lokus gitu. Di Indonesia ada total 360 REL5 di seluruh Indonesia. Nah, jadi yang terpenting di sini adalah menurut saya untuk meningkatkan minat literasi sejak dini. Itu salah satu metodenya dengan ini, Read Aloud. Dan mungkin ada beberapa guru atau penggiat literasi yang berminat gitu. Berminat untuk bisa membaca, tapi skillnya masih cetek gitu. Nah, buat teman-teman yang menonton di sini, kita sharing-sharing ilmu juga. Kebetulan ada mentornya juga, ada trainernya juga di sini. Kita belajar dari nol. Nah, buat pendengar yang ingin belajar Read Aloud mulai dari nol, tipsnya apa aja Kak yang harus kita lakukan? Kalau untuk benar-benar belajar, saya sarankan tentunya ikut TOT ya. Tapi boleh juga teman-teman ikut webinar-webinar atau ikutin hari ini ya, perbincangan kita hari ini. Jadi untuk Read Aloud, yang dibutuhkan cuma 3 aja, Fori. Jadi buku, yang membacakan buku, dan yang dibacakan buku. Jadi yang membacakan buku dan yang dibacakan buku dan ada bukunya. Ada bukunya. Jadi mau anaknya yang kita bacakan 1 orang, 2 orang, atau banyak orang itu nggak masalah. Jadi memang ada, misalnya mau lebih efektifnya maksimal 10 orang nih, lebih efektif. Terus buku-bukunya juga kita harus perhatikan. Jangan buku yang tulisannya terlalu kecil, karena anak-anak perlu melihat gambarnya. Nih misalnya nih. Ini adalah buku kategorinya board book. Jadi board book itu buku yang keras. Coba Pori pegang. Ya kan? Keras kan? Keras Kak. Keras. Bisa bikin pintu nih. Dan ini masuk kategori buku yang aman untuk balita, batita aman. Karena mereka biasanya kan kalau pegang buku, kalau bukunya biasa digigit-gigit, dikuruk-kuruk jadi rusak gitu. Kalau ini insya Allah aman. Tuh, jadi tidak. Kalau dikuruk-kuruk gimana ya? Rusak ya? Lumayan nih. Ini contohnya ini aja. Oh, itu enggak. Itu masih termasuk keras, masih agak keras. Ya? Ini yang kayak gini, yang kertas-kertasnya. Benar. Namanya soft cover. Atau kita bicara tentang jenis-jenis buku dulu kali ya. Boleh. Jadi teman-teman, buku anak ini ternyata ada banyak jenisnya. Kalau anaknya masih bayi, nanti kalau Fori menikah dan punya anak nih, bisa pakai buku ini. Ini namanya buku high contrast book. Jadi buku dengan warna-warna kontras. Karena indera penglihatan bayi kan dari 0 sampai 3 bulan kan masih harus distimulasi ya. Nah itu mereka bukunya seperti ini, Fori. Jadi buku dengan warna-warna yang hitam, putih, ada merahnya. Ini buku bayi. Ada juga buku bantal tuh, buku kain. Kenapa warnanya cuma sedikit? Iya, karena menstimulasi indera penglihatan bayi dengan warna-warna yang kontras. Jadi ini ceritanya pendek. Nah ini custom nih kakak beliin buat si adik yang bungsu, namanya Atazia. Teman-teman bisa cari di e-commerce atau judul-judul yang lain, banyak yang dijual di e-commerce dengan harga yang insya Allah masih terjangkau. Ini namanya high contrast book. Ada lagi buku kain, buku bantal. Ini hari ini nggak bawa nih. Jadi bahannya dari kain tuh, Fori. Jadi kalau untuk anak bayi digigit-gigitnya tuh aman. Terus ada juga yang sound book, itu yang ada bunyi-bunyinya. Iya, itu tahu tuh. Tahu kan? Banyak tuh di toko mainan gitu kan. Itu. Terus udah agak besar tuh, udah setahunan mungkin bisa pakai buku board book ini. Karena di fase mereka yang tertarik ya, ini kalau digigit-gigit insya Allah aman. Nggak khawatir rusak. Ini namanya board book dengan cerita-cerita yang
familiar dengan kehidupan sehari-hari anak, bisa belajar tentang benda-benda yang ada di rumah, tentang mengajarkan hal-hal baik ke anak, atau mengajarkan tentang seperti ini nih, tentang pilek. Nah, jadi anak-anak nanti belajar, oh kalau pilek itu begini, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Oke. Terus ada lagi buku soft cover. Jadi buku soft cover itu yang seperti ini, buku yang kertasnya biasa, buku kertas yang biasa. Ini biasanya dibacain untuk anak di atas. Semuanya ya? Iya. Semuanya ya? Iya, itu soft cover. Oke, soft cover. Jadi balita bisa di bawah usia di atas 3 tahun lah ya amannya ya. Jadi nggak khawatir dirobek. Oke, ini dengan di atas 5 tahun, anak-anak SD masih cocok sekali. Ini buku dari Perpusnas. Ini salah satu bantuan yang 1000 buku itu, program Perpusnas ke Perpusdes yang BBB. BBB ya, BBB yang 1000 buku. Bahan bacaan berbuku. Ini contohnya 2 buku ini nih, ini jenjangnya B2. Ini B2. Iya. Lalu ada lagi Fori, buku yang namanya buku Live the Flap dan juga buku yang bentuknya 3D, tau nggak Fori? Kalau Live the Flap itu yang ada, yang bisa dibuka-buka. Wah, ini anak seneng sekali nih. 3 dimensi ya? Ini yang Live the Flap namanya. Live the Flap. Kalau yang 3 dimensi, pop up itu yang seperti ini Fori. Jadi memang ini yang bisa muncul dia 3D. Mungkin zaman Fori kecil ada nggak yang kayak gini? Ada juga ya. Ada. Oke, ini namanya pop up book. Jadi ini jenis-jenis bukunya, tinggal nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Jadi ada usia-usianya, bisa dibacakan masing-masing jenis buku ini. Oke, kita rangkum dulu ya Kak. Ya. Untuk yang pemula nih ingin belajar membaca nyaring, terus yang pertama tuh harus ada bukunya yang membacakan dan yang dibacakan. Ya, Oke. Setelah itu pilihlah beberapa buku yang sesuai dengan kategori umur usia anak. Iya, betul. Jenjang membaca anak ya. Jadi jangan pula masih bayi kita bacainnya yang seperti ini gitu kan, maksudnya mungkin mereka melihat tapi masih agak berat ya isinya. Jadi pilihkan yang memang ringan-ringan kalau untuk di bawah setahun atau di bawah 2 tahun gitu. Tapi ada nggak Kak kasus di mana ini baca tidak sesuai dengan umurnya nih? Anggaplah, bukan maksudnya kategori balita juga. Balita, kita baca bukunya buku yang ini, dipaksa gitu. Nah, menurut Kakak efeknya apa? Sebetulnya kalau untuk read aloud tidak boleh memaksa. Jadi yang harus jadi catatan adalah read aloud itu tidak harus menyelesaikan 1 buku bahkan. Jadi misalnya lagi bacain buku nih, Fori, Kakak taruh ya. Jadi misalnya lagi bacain buku nih, namanya anak-anak kan nggak betah lama ya. Jadi fokus anak-anak, rentang fokusnya itu masih pendek. Salah satu manfaat dari membacakan buku dengan metode read aloud adalah untuk memperpanjang fokus mereka nih. Jadi anak-anak usia 1, 2, 3, 4 itu fokusnya tuh pendek sekali, hanya beberapa menit. Nah, untuk memperpanjang fokusnya, salah satunya dengan metode membacakan nyaring atau read aloud. Nah, terus misalnya nih di tengah-tengah kita lagi bacain, misalnya udah ya Ma, aku mau main masak-masakan, ditinggalin tuh kita. Nah itu nggak boleh kamu tetap harus di sini, nggak usah. Jadi tidak memaksakan anak untuk menyelesaikan 1 buku. Tapi kalau masih ya deh nggak apa-apa adek main, mama bacain ya. Biasanya anak-anak walaupun mereka nggak di dekat kita itu telinganya masih dengar. Jadi sebenarnya mereka tetap dengar walaupun mereka asik main selain. Jadi mau kita lanjutin sampai selesai. Mau kita lanjutkan sampai selesai atau kita kasih pilihan ke anak. Jadi bacanya udah nih Dek. Kalau udah mama tutup, misalnya bunda tutup ya, nanti kita baca lagi. Tapi kalau misal si adek nggak apa-apa mama bacain aja, aku main misalnya begitu misalnya. Kita bacain aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus kita paksa anak untuk menyelesaikan 1 buku dan harus di dekat kita. Artinya gitu. Kak, misalkan anggaplah tadi setengah buku sudah dibacakan, ternyata si anak bosan. Terus mereka ke dapur atau main apa gitu kan. Terus kakak nyamperin nih si anaknya, kakak bacain lagi, itu mereka nangkep ya? Kalau selagi mereka masih mendengar, iya. Jadi memang kalau ditanya kapan waktu yang tepat membacakan buku, itu bahkan dari dalam kandungan ketika mereka udah bisa mendengar. Nah, jadi memang selama mereka masih mendengar, mereka masih nangkep ceritanya, Jadi bisa, intinya tadi kita kasih pilihan juga ke anak. Dek ini mau lanjut nggak? Masih mau lanjut, bunda lanjut bacakan, atau adik mau ganti buku yang lain? Boleh. Atau udahan bacanya.
Nah, jadi nanti anaknya kan mau ganti buku yang lain, oke, nggak apa-apa. Misalnya mau ganti buku apa. Jadi kalau anak kakak dia biasanya dia ngasih pilihan nih. Umi mau baca yang ini, yang ini, yang ini. Kalau katanya udah selesai, Umi mau yang ini sekarang. Tuh, jadi anak-anak juga punya preferensi seperti kita ya. Iya, Jadi betul. misalnya anak kakak yang pertama dulu pernah suka banget sama dino, dia pilihnya bukunya cerita tentang dino. Iya. Anak yang kedua senang sama transportasi, pilihnya cerita yang mobil-mobilan, tapi bentuknya cerita gitu kan. Jadi memang anak-anak juga punya preferensi bacaan ya, sendiri-sendiri sesuai dengan yang dia sukai gitu. Oke, nah kalau kita bicara teknik Kak, teknik membacakannya. Nah tadi sudah kita dengan beberapa kategori, harus ada buku, harus ada pendengar, dan yang mendengarkan gitu kan. Terus yang kedua kita memilih beberapa buku dengan jenis-jenisnya. Kita anggaplah, misalkan Fori sekarang nih milih buku yang mana? Ini aja deh. Yang mana? Yang ini aja deh. Oh, yang ini aja. Ya. Oke. Karena kayaknya terlihat unik dan menarik. Oke, siap. Udah kayak bisa dipakai bantal. Bisa dipakai bantal nih teman-teman. Karena empuk banget nih. Sepertinya begitu. Dan ini aman. Jadi mau dimanain sama anak insya Allah aman. Agak keras gitu ya. Bahkan ini kalau dicoret pun bisa dihapus. Dicoret pakai spidol ya. Spidol yang bisa dihapus bisa. Masih bisa dihapus. Jadi oke, mau langsung dicontohkan ini? Boleh tekniknya Kak. Oke, tekniknya. Yang pertama, jadi untuk membaca nyaring itu kita ada 3 fase. Jadi sebelum membaca nyaring, saat membaca nyaring, dan setelah membaca nyaring. Oke, sebelumnya ngapain? Sebelumnya ngapain aja ya? Oke. Jadi disarankan kalau kita mau membacakan ke anak, kita udah tahu dulu nih isi bukunya apa. Karena kita memastikan bukunya aman untuk anak. Tidak ada kata-kata yang mungkin membingungkan anak gitu kan. Jadi kita udah baca dulu nih, Fori, kita baca dulu sampai selesai. Oh ya, dan kita juga jadi tahu nih kira-kira intonasi seperti apa yang dibutuhkan kalau kita udah baca kan. Kita nggak bingung. Oke, jadi sebelum proses membaca nyaringnya dimulai, kita kenalkan dulu sampul bukunya. Oke. Jadi sebelum kita masuk, sebelum nih, prosesnya sebelum ya. Oke, misalnya Fori, kita hari ini baca buku ya. Fori jadi anak-anak nih ceritanya. Jadi bocil nih. Iya, jadi bocil ya. Langsung praktek kita jadi ya. Langsung praktek nih. Coba Fori lihat nih, di sampulnya ada gambar apa saja. Jadi kita tanya dulu nih, kita explore anak untuk mau berpikir dan berimajinasi. Ada gambar apa yo? Ini apa ya? Gambar kucing. Gitu. Ini kucing. Oke. Kucingnya kira-kira pakai baju apa ya? Baju hijau. Bajunya warna hijau. Iya, ada temen-temennya. Ada berapa temennya? Coba Fori hitung. Ada 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Wah, banyak sekali teman-temannya ya. Jadi kita explore lagi. Dia lagi apa ya? Kok dia ada kayak lagi apa dia ya? Lagi kok ada gambar seperti ini? Lagi bersin. Lagi bersin? Fori pernah bersin? Pernah. Kira-kira kalau bersin itu kenapa? Karena kesumbat. Ada debu gitu ya? Debu. Atau lagi apa kira-kira kalau bersin? Lagi biasanya lagi apa ya teman-teman? Lagi apa ya? Coba. Nah, jadi kita ajak anak-anak untuk mengaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Oke. Coba sekarang tebak, ini ceritanya tentang apa? Tuh, jadi kita ajak juga anak untuk menebak. Ada anak-anak yang lagi bersin, sama ada teman-temannya. Kira-kira apa ya ceritanya ya? Lagi bermain, terus ada yang bersin gitu ya? Oke. Selanjutnya kita baca sama-sama judulnya yuk. Hashi, Cican, Pilek. Jadi kita salah satu elemen untuk membacakan nyaring adalah yang penting itu membacakan identitas buku. Jadi anak-anak kita ajak nih, judulnya apa, kita bacakan. Penulisnya siapa? Nah, penulisnya Wahyu Aditya. Penulisnya itu yang menciptakan buku ini. Terus ada juga yang namanya ilustrator. Ilustratornya oleh Pawan Art. Ilustrator itu apa? Jadi kita ajak anak untuk, ini buku ini ada yang bikin loh. Ini kita ajak anak untuk menghargai karya orang lain. Gitu. Oke, sudah. Apresiasi lah ya. Betul. Itu identitas buku ya. Udah selesai. Udah kita ajak anak untuk eksplor sampulnya. Sudah siap mau baca sekarang? Oke. Siap? Kita baca ya. Coba baca. Hashi,
Cican pilek. Oke. Tuh, jadi kita perlihatkan bukunya ke anak. Supaya anak lihat nih ada gambarnya apa, ada tulisannya apa. Haji. Mendadak Cican bersin. Kebi, Monsta, Mira, dan Oren sampai kaget dibuatnya. Tuh, jadi ini nama teman-temannya si Cican. Jadi nama tokoh utamanya siapa? Cican. Oke, ini ada teman-temannya nih. Tadi teman-temannya ada 4 ya. Oke. Wah, Cican pilek ya. Ini tisu untuk mengelap hidungmu, ujar Mira sambil menyerahkan selembar tisu. Tuh, ternyata Cicannya apa? Cicannya lagi pilek. Miranya memberi tisu. Terima kasih Mira, ujar Cican. Tuh lihat, teman-temannya gimana ekspresinya? Tuh, jadi kita jadi membacakan buku dengan metode Red Alert itu juga mengajak anak untuk berinteraksi. Supaya mereka merespon. Karena ketika mereka merespon, artinya mereka menyimak. Iya kan? Coba, gimana ekspresi teman-temannya? Gitu ya. Tuh, lanjut. Tuh, Cican lagi ngapain ini? Lagi mengelap hidungnya pakai tisu. Haji, Cican bersin lagi. Teman-temannya merasa kasihan. Tuh, teman-temannya merasa kasihan. Monsta menepuk pundak Cican. Cican, lebih baik kamu izin pulang saja ke Bu Guru Bepsi. Tuh, temannya menyarankan Cican untuk pulang, minta izin. Jadi ketika Red Alert kita juga boleh mengganti-ganti suara. Menyesuaikan dengan tokohnya. Misalnya tokohnya anak-anak, apakah tokohnya ibu ayahnya boleh. Sorry Kak, kalau di ilmu teater itu namanya apa ya? Seni menggantikan peran gitu ya. Dan yang saya tahu juga di radio, karena kebetulan dulu juga mantan penyiar radio ya. Yang dimainkan berarti intonasinya. Iya, sama intonasi. Mimik ekspresi. Betul. Gitu. Intonasi, ekspresi harus jelas. Artikulasi harus jelas, betul. Jadi nggak boleh pakai bahasa-bahasa bayi ya, bahasa-bahasa cedal nggak boleh. Ya, berarti setiap tokoh dengan suara yang berbeda. Nih si Cican nih, terus ada si Monsta. Ini suaranya beda-beda. Boleh kalau kita mampu membedakan suara-suara, masih semakin bagus. Iya Monsta, ujar Cican lesu. Tuh. Melihat keadaan Cican, Bu Guru Bepsi pun mengizinkannya pulang. Tuh, ini namanya siapa? Bu Guru Bepsi. Tuh, Cicannya dipegang kepalanya karena Cicannya sedang sakit. Kita lihat lagi. Sampai jumpa teman-teman, kata Cican saat pulang. Cepat sembuh ya Cican, kata Oren dan Kebi. Biar kita bisa bermain lagi, kata Mira dan Monsta. Tiga-tiganya berubah nih suaranya nih. Boleh seperti karena itu. Karena karakternya berbeda. Makanya itulah pentingnya kita baca dulu bukunya kan. Jadi tipsnya sebelum membacakan ke orang kita baca dulu. Betul. Kita baca dulu, kita riset dulu sambil membayangkan ini karakter yang cocok, suaranya bagaimana gitu ya. Ceritanya tentang apa. Oke, lanjut ya. Tuh. Kira-kira makanan apa saja yang baik untuk Cican yang sedang pilek ya? Nah ini menariknya buku ini, kita ajak anaknya juga untuk coba adek, misalnya coba Fori nih, menurut Fori kalau lagi pilek ya, kira-kira makanan yang bagus kalau lagi pilek yang mana? Yang bagus untuk dimakan? Makan permen boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Makan buah? Pepaya boleh? Pepaya boleh. Boleh, bagus. Makan es krim boleh nggak? Nggak boleh. Nanti tambah pilek ya? Makan buah stroberi boleh? Boleh. Boleh dong. Minum air jeruk? Boleh. Bagus. Nah, jadi nanti kita ajak anaknya untuk tunjuk-tunjuk sendiri. Nah, jadi mereka, oh iya, makan ini bunda, makan ini misalnya begitu. Iya. Terus, Cican ingin main bunda, kata Cican. Sabar ya. Kan nggak asyik kalau main sambil bersin-bersin, kata Bunda Mimi. Iya juga ya, teman Cican nanti malah ikut bersin. Cican mengangguk paham. Jadi adek, misalnya kita ajarin ke anak nih. Jadi kalau lagi pilek berarti kita harus apa?
rahat, nggak boleh main. Karena kalau main nanti kumannya menularkan ke teman yang lain kan? Ya. Oke. Nah, ada apa lagi ya? Tuh, keesokan harinya, Cican mendapat surat dari teman-teman sekolahnya. Cican senang memiliki teman-teman yang begitu perhatian kepadanya. Oh, mau tahu nggak isi suratnya apa? Nih coba hitung dulu suratnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Karena temannya Cican ada 4. Misalnya dari Mira, Cican cepat sembuh ya, Mira. Terus dari siapa nih? Dari Monster. Untuk Cican, kapan kita bisa bermain bersama lagi? Tuh, ini dari Monster. Terus dari Oren, banyak istirahat dan banyak makan buah ya, Cican. Ini dari Oren. Terus ada dari Kebi, anak macan berlari cepat. Ayo Cican, lekas sehat. Tuh, yang ini dari Kebi. Ternyata Cicannya banyak mendapat surat ya dari teman-temannya. Oke, sudah selesai. Sekarang tuh coba Adek. Nah, ini di buku ini ada anak-anak diajak juga untuk ikut apa ya? Maksudnya ikut menunjuk-nunjuk seperti ini pilihan. Oh, Adek, ayo kita cari nih mana bayangannya. Nah, kalau buku ini memang salah satunya kakak rekomendasikan untuk anak-anak batita dan juga balita. Karena anak-anak juga ikut untuk menunjuk-nunjuk, ada pilihannya, terus ada ilmu juga yang kita kasih ke anak. Coba Fori deh. Tunggu, mau nanya dulu. Ini bisa dibeli di mana, Kak? Ini bisa dibeli online. Bisa dibeli online. Di Gramedia ada. Ada di e-commerce juga banyak. Dan ini seri Cican ini banyak judulnya, Fori. Banyak judulnya. Salah satu yang kakak suka rekomendasikan ini. Karena memang mengajarkan hal-hal yang mungkin bagi orang dewasa, apa sih judulnya bersin gitu kan. Tapi ternyata bagi anak-anak, coba Fori deh. Apa yang kira-kira Fori dapat setelah dibacakan ini? Kita lebih berhalusinasi, membayangkan. Jangan berhalusinasi, berimajinasi. Sorry, kita berimajinasi, masuk ke dalam suatu cerita. Dan juga pembawaan gesture kakak membacakan pun juga oke. Dan ini kayaknya buku recommended deh. Recommended untuk mengajarkan tentang edukasi tentang kalau lagi pilek, anak-anak pilek gitu kan. Anak TK ini cocok nih, anak SD juga. Udah kan? Udah selesai nih? Sekarang masuk ke fase setelah membacakan. Nah, oke Fori, ayo Fori Bunda tanya misalnya. Masih inget nggak siapa namanya tadi? Ini siapa namanya? Cican. Masih inget nggak nama teman-temannya siapa? Tuh, jadi kita ajak anak untuk coba Fori ceritain lagi. Cicannya ngapain tadi? Cicannya bersin. Bersin. Terus dianya sakit pilek. Kira-kira harus apa ya tadi ya kata bundanya? Harus istirahat. Nggak boleh main. Nanti menularkan ya. Karena kalau pilek bisa menularkan. Nah, jadi seperti itu. Kita ajak untuk kita melihat anak-anak paham nggak sih yang kita bacakan nih, paham nggak mereka? Nah, jadi kadang kalau memang anaknya tipe yang suka berimajinasi, dia suka langsung cerita versi dia tuh Fori. Misalnya, aku pernah loh Bunda pilek misalnya, aku waktu pilek itu ada ingusnya misalnya begitu. Jadi anak-anak kan langsung kalau memang dia paham, dia menyimak dengan baik, biasanya dia akan menceritakan versi dia. Itu sih pengalaman kakak. Nah, kalau yang misalkan agak setengah mudeng gitu. Itu gimana tuh Kak? Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau anaknya memang coba, ayo apa mau Bunda bacakan lagi misalnya kita tawarkan boleh. Ulang lagi. Boleh. Gitu, ya. Ada juga loh Fori, anak kakak yang nomor berapa ya? Nomor 2 atau nomor 3. Dia maunya buku yang sama. Dalam seminggu tuh setiap malam tuh buku yang sama terus dia mau dibacakan. Jadi untuk kakak-kakak dan para orang tua di luar sana nggak apa-apa banget. Kalau anaknya lagi suka buku itu, minta bacain itu terus nggak apa-apa. Walaupun kita bosan ya mungkin. Dek, kok bukunya ini lagi? Iya, aku suka. Misalnya nggak apa-apa. Artinya memang dia tertarik dengan isinya. Ada hal yang dia sukai, ada hal yang menurut dia ingin dia ulang-ulang. It's okay. Jadi karena tujuan kita adalah membangun minat baca. Kita pengen anak itu suka dengan buku. Suka. Karena setelah sering-sering dibacakan cerita, anak itu ketagihan Fori. Beneran. Anak kakak tuh ya, karena udah sering rutin, kunci dari membiasakan Drat adalah konsistensi. Jadi nggak bisa sekali 2 kali besoknya stop. Jadi memang harus rutin. Luangkan waktu 10-15 menit saja sehari untuk membacakan buku ke anak. Gitu. Bener kan teman-teman? Tapi berarti kakak di rumah
punya berapa anak Kak? Anak kakak 3. Anak kakak 3. Nah ya. Yang ini yang keberapa? Yang ke bawah Yang ikut hari ini yang ketiga, umurnya 4 tahun. Jadi kakak itu mulai menerapkan read aloud ini dari anak pertama yang sekarang 10 tahun, mulai membacakan buku dan mulai mengenalkan dengan buku dari dia usia 3 bulanan. Itu udah kakak rutin, beliin buku, bacain buku, bergantian sama abinya juga sama suami. Jadi membacakan buku bukan hanya tugas ibu. Oke, ya. Menarik nih. Jadi juga ada peran ayah nih untuk para ayah. Fori nanti kalau udah ya. Jadi calon ayah ya. Amin. Jadi bukan hanya tugas ibu, ya. Jadi karena sosok ayah juga penting. Ya walaupun mungkin kalau kayak anak kakak, ayo udah ini dibacain sama Abi ya. Nggak mau Abi kalau bacanya datar. Ekspresinya gitu ya. Biasalah khas bapak-bapak kan ya. Jadi dia udah bisa membedakan katanya, nggak mau kalau sama abinya datar bacanya katanya gitu. Nah berarti PR untuk bapak-bapak untuk bisa berekspresi lagi gitu seperti ya. mama. Oke. Karena biasanya kalau ibu-ibu udah lebih ekspresi gitu kan. Lebih ekspresif dan lebih bisa memainkan karakter yang ada di dalam buku gitu. Gitu sih Fori. Boleh nih mulai belajar dari sekarang. Iya Fori coba belajar dari sekarang nih. Semenjak ikut R5 juga Fori belajar. Kalau itu sempat cuplikannya sedikit ya. Belajar dengan bisa dibilang apa ya, masih pemula, masih amatiran, belum profesional, membaca nyaring untuk di anak-anak di TK Al-Akbar di TK. Oke. Nah, jadi waktu itu Kak, baru sempat bingung nih sebelum, karena kita baru berkecimpung situ kan, karena bidangnya beda nih. Iya betul. Jadi lebih ke konten literasi, pembuatan konten edukasi, spesifiknya di situ, sertifikasinya di sana. Iya gitu kan, betul. Kalau kakak kan read aloud tuh beda. Jadi ketika terjun ke dunia read aloud ini, ngajarin membaca, membacakan dengan metode. Iya, metode yang kakak sampaikan tadi. Nyaring. Jadi agak kebingungan. Ini apakah membaca nyaring atau mendongeng? Nah, ini ada kebingungan nih. Tapi setelah ditanya-tanya, oh beda Kak, mendongeng sama membaca nyaring. Terus baru tahu lagi dari kakak barusan, ada think aloud. Betul. Jadi ada read aloud, ada think aloud. Jadi itu beda, pelatihannya beda Fori. Pelatihannya beda? Kalau mau ikut think aloud harus sudah lulus read aloud dulu. Jadi TOT read aloud dan TOT think aloud itu berbeda. Jadi harus sudah lulus TOT read aloud dulu, baru nanti bisa lanjut ke yang TOT untuk think aloud. Pokoknya simak aja nanti ditulis sama Fori ya di akun Read Aloud Indonesia atau Read Aloud Academia atau Reading Box. Cek aja di situ untuk info-info trainingnya. Nah, mananya Kak, tadi kan kita udah bahas beberapa tips mulai dari nol ya, yang harus kita bacakan. Yang pertama berisimpulkan tadi, sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca. Setelah membacanya. Dan juga gesture dan intonasinya juga ditekankan. Beda tokoh, itu beda. Iya, boleh. Kalau beda bisa, suara, ya. Kalau bisa. Kalau memang suara. Kita bisa membedakan masing-masing suara, makanya pentingnya kita baca dulu ceritanya. Ada berapa karakter, karakternya kira-kira anak kecil atau sudah agak besar, atau orang tuanya bapak atau ibu gitu kan, ayah atau ibu. Jadi memang pentingnya kita baca dulu. Oke, menarik teman-teman. Balik lagi Kak, menurut Kakak nih, selama berkecimpung di sini, kesalahan terbesar apa yang dilakukan seorang pembaca? Ya mungkin bisa jadi tips juga nih, bagaimana cara mengatasinya untuk bisa fasih nanti ke depan membacakan nyaring bersama dengan anak-anak. Apalagi nanti atau masuk ke sekolah-sekolah kan, atau membaca bersama teman-teman si anak kita nantinya. Gimana tuh Kak? Yang pertama dipastikan kondisi anak dulu ya. Maksudnya ketika kita membacakan buku, anak-anak memang udah siap nih. Mereka mau dibacakan buku, kondisinya baik, terus posisikan mereka. Jangan juga membacakan buku posisinya terlalu jauh gitu kan. Bagus lagi kalau anak kita di rumah kita peluk gitu kan. Ayo dek sini bunda atau ayah pangku misalnya. Boleh diposisikan seperti itu. Atau kalau untuk membacakan dalam anak-anak yang banyak di sekolah atau di komunitas, artinya kita butuh buku yang agak besar misalnya supaya mereka bisa leluasa melihat. Dan juga pastikan ekspresi, intonasi, artikulasi harus jelas. Karena kita
ketika kita melakukan read aloud artinya kita menghidupkan buku. Jadi bedakan kalau misalnya kakak bacakan Hashi Cican Pilek, Hashi mendadak Cican bersin. Menarik nggak kalau kakak bacanya kayak gitu? Nggak kan? Enggak. Jadi kita menghidupkan buku. Kita hidupkan nih karakter-karakter yang ada di buku. Supaya anak, oh menarik ya. Oh ceritanya bagus ya. Oh iya aku pernah mengalami seperti itu. Jadi anak akhirnya berimajinasi, anak-anak menyambungkan kejadian itu dengan kehidupannya sehari-hari, anak-anak mendapatkan ilmu baru. Oh kalau lagi pilek nggak boleh makan apa ya? Oh baiknya makan apa? Tuh, jadinya memang dari satu buku ini, ketika kita read aloud kan dengan baik, dengan metode yang benar, insya Allah akan ada sesuatu yang sampai ke anak. Ya kan, Fori aja tadi, oh jadi begitu ya, pasti, oh gitu ya bunda, atau oh gitu ya ayah, gitu. Atau kalau di sekolah, bu gurunya rutin membacakan ke anak-anak di sekolah, gitu kan, dengan buku yang memang sesuai dengan jenjang anak, dengan artikulasi, dengan ekspresi, dengan intonasi yang benar, insya Allah pesan-pesan yang ada di buku ini tersampaikan ke anak. Gitu. Dan juga menurut Fori nih, setelah kakak menjelaskan tadi tips and triksnya, caranya gimana dan kesalahannya juga, Fori menangkap bahwasanya ini salah satu metode literasi yang menarik. Betul. Karena si anak tidak bisa kita bacakan buku-buku yang tertebal kayak gini nih. Mau langsung dibacakan nggak bisa. Jadi sebelum mereka belum bisa dan mahir membaca, kita yang membacakan. Kita yang membacakan. Setidaknya mereka mengingat gambar, mereka mengingat kata per kata. Tidak satu kalimat tapi kata per kata. Oh si pohon misalkan, atau jeruk tadi, atau tisu tadi. Jadi mengingat ada kata baru ada kata, yang mereka dapatkan. Jadi istilahnya apa ya? Pembendaharaan kosakata yang diversikan dalam bentuk sebuah cerita dan visual gitu. Karena memang ada penelitian Fori. Jadi anak-anak yang dibacakan buku itu kosakatanya banyak sekali dibandingkan anak-anak yang tidak dibacakan buku. Ya kan? Karena dalam satu buku ini kan mereka bisa menangkap banyak sekali kosakata baru misalnya. Dari kosakata itu mereka akan kumpulkan, nanti mereka lama-lama bisa mengikuti, bisa berbicara. Jadi memang metode read aloud ini insya Allah sangat efektif untuk membangun kosakata baru untuk anak, membuat mereka memancing imajinasi mereka, lalu mereka pelan-pelan akan suka membaca, suka sama buku, insya Allah. Nah, gini juga, menurut Fori, ini harus digiatkan secara masif ya, masif. Kalau menurut Fori ya, pertama balik lagi ke pembendaharaan kosakata ya, dari si anak. Terus juga, dan ini harus digiatkan secara masif Kak. Karena apa? Dulu pernah sempat podcast dengan beberapa narasumber, guru, bukan guru ya, salah satu Kementerian Kebudayaan untuk wilayah Sumatera Barat waktu itu, Pak Didi, dan juga ada Dinas Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Ike pada waktu itu kami bahas tentang bagaimana pendidikan yang dini itu memang mulai dari orang tua bukan dari guru. Dan tingkat daya tangkapnya si anak, pendidikan di anak itu dibentuk dari umur 0 sampai dengan 5 tahun. Lewat dari itu ya kita nggak tahu apakah yang terjadi, bisa dikategorikan si anak itu prime time-nya ya, memang golden age kalau kata golden orang. Age ya. Golden age. Golden age ya, usia emas. Ya, usia emas. Golden age-nya dari 0 sampai 5. Nah, salah satu metodenya dengan rela nih, selain pendekatannya kita ke anak, secara emosional, dipangkukah atau dekat, membangun bonding. Selain itu juga kita melatih mereka untuk berpikir supaya menambah kosakata. Gitu sih menurut pandangan Fori ya. Menurut Kakak gimana Kak? Iya betul. Jadi memang manfaat read aloud itu Masya Allah. Pertama membangun bonding. Ya, ketika orang tua membacakan buku ke anak, mereka yang pasti apa? Meluangkan waktu. Kan? Benar. Ketika orang tua ada mau meluangkan waktu, itu udah wujud kasih sayangnya kan. Jadi memang
nggak kadang kan orang tua apalagi seorang ayah misalnya betul, udah pulang ke rumah capek lah gitu kan, udah capek kerja udah jadi hubungan sama anaknya tuh jarang berinteraksi dengan anak. Tapi ketika udah ada nih orang tuanya udah sadar bahwa pentingnya membacakan buku, si ayah dan si ibu bergantian membacakan buku ke anak 10 sampai 15 menit aja menjelang tidur. Luangkanlah waktu untuk membacakan buku ke anak. Karena apa? Nggak cukup Fori kita cuma beliin anak buku. Udah ayah beliin kemarin buku 10 misalnya. Udah ibu beliin kemarin, kamu ke Gramedia misalnya. Kita beliin, tapi kita nggak bacain buku ke anak. Ini bukunya nganggur Fori, ya akan tergeletak aja. Jadi memang kita yang harusnya membacakan buku ke anak. Kita meluangkan waktu untuk membacakan buku ke anak. Jadi kita yang bawa anak-anak untuk pelan-pelan suka sama buku. Dan memang kita sebagai orang tua adalah model ya, contoh. Kita pengen anak kita mau baca buku, ya kita dong yang harus mencontohkan, yang harus menjadi modelnya anak kita gitu. Dan satu lagi, sediakan akses buku di rumah. Budgetnya nggak usah yang mahal-mahal deh, yang buku-buku seharga mie ayam bakso misalnya ada kok, gitu kan, nggak perlu lah yang berjuta-juta misalnya. Jadi setiap bulan rutin siapkan budget untuk membelikan buku ke anak, karena ini investasi jangka panjang Fori. Jadi investasi yang untuk perkembangan otak anak juga sih. Perkembangan otak anak pastinya, membangun bonding, perkembangan kosakata, membangun imajinasi anak, terus mereka juga jadi yang pasti kegiatannya positif ya. Jadi kalau anak kakak di rumah tiga-tiganya, karena kami punya perpustakaan di rumah, jadi memang udah ada beberapa rak buku. Apa kakak punya taman baca masyarakat? Tadinya buka juga untuk umum, tapi terus saat ini karena baru pindah kan, belum buka lagi nih. Karena rencananya mau buka di Muaro Jambi? Insya Allah. Jadi kalau untuk saat ini kakak masih keliling ke sekolah-sekolah aja nih, bacain buku ke anak-anak di sekolah atau ke komunitas-komunitas. Jadi kalau di rumah anak-anak karena udah terbiasa dari kecil, ketika mereka main Fori, kalau lagi main Lego, main puzzle, main mobilan. Tapi ketika ada fasenya mereka udah capek main, udah pada duduk semua baca buku bertiga itu. Jadi memang anteng, karena mereka sudah terbiasa dari kecil. Jadi anak kakak yang pertama, karena udah dari kecil, dari bayi, dia di usia 8 tahun udah bisa baca novel. Serius kak? Iya. Umur berapa? 8 tahun udah baca novel dia. Tapi novel-novel yang ramah anak ya. Novel Terelia yang seri Anak Pintar. Terus Harry Potter pun dia udah minat tuh. Harry Potter yang keberapa? Kakak gak tahu waktu itu belinya bukan yang seri sih. Yang seri apa ya kakak lupa, kakak beliin. Dan itu selesai dalam waktu 1 malam. Jangan nanti sekarang SD ya? Ada yang pertama? Kelas 4 iya. Kelas 4. Tahu nanti SMP kan baca buku Madilog kan? Baca buku ini Sogi gitu. Iya, dia udah doyan dengan buku-buku novel yang kalau mungkin kalau kita dulu tahu buku ini kak? Buku John Naisbitt Megatrends Asia. Iya. Jadi. Iya, dia udah tertarik karena membangun rasa penasaran ya di anak ya. Jadi semakin dia besar, ketika dia udah bisa baca di usia 4 tahun 10 bulan. Jadi Red Laut ini ya teman-teman bisa bikin anak secara nggak langsung, karena dia rutin misalnya kita bacain, kita tunjuk nih huruf-hurufnya, dia belajar tuh ternyata kata-katanya dan dia tertarik. Dia pernah ada di fase, Umi, abang mau bisa baca buku sendiri katanya. Abang mau belajar baca ya. Jadi dan prosesnya itu Masya Allah cepat untuk dia bisa baca. Dan setelah dia bisa baca sendiri, dia bebas milih buku apa yang dia mau. Jadi dia akhirnya nggak menunggu lagi untuk dibacakan. Dia udah bebas mau baca yang ini. Artinya memang dipaksa sehingga mereka kecanduan, ketagihan, dan setiap hari itu mereka membaca. Kita rutinkan lebih tepatnya. Ya. Bukan dipaksa ya. Jadi kita rutinkan, kita luangkan waktu, kita rutinkan, dan memang konsistensi itulah yang penting. Akhirnya mereka ketagihan. Jadi kita misalnya udah mau tidur nih, kita nggak bacain buku, mereka, Umi kita belum baca buku. Akhirnya dia ngambil, Umi ini ya bacainnya. Kadang bukunya banyak Fori, bukan cuma 1. Maunya 5 kadang. Aduh deh jangan deh kebanyakan gitu kan, udah 2 aja ya misalnya. Jadi memang anak-anak ketika merasa itu sudah jadi kebutuhan dia yang nagih ternyata. Jadi kita nggak perlu menyodor-nyodorkan lagi. Ayo deh ngajak-ngajak, mereka malah yang mau sendiri. Berarti bisa bersimpulkan ini sangat penting untuk literasi dan juga kalau seandainya kita mau Indonesia emas 2045,
setidaknya mulai dari usia dini, karena di beberapa di beberapa negara ya yang saya tahu, Finlandia sudah menerapkan read aloud dari kecil. Betul. Dan juga suplemennya juga yang saya tahu mereka pakai ini ikan, minyak ikan ya, minyak ikan. Jadi ya perkembangan otak kan Ya, semuanya iya, ya. iya, semuanya. Maksudnya kebutuhan nggak cuma dari secara fisik, Betul. kita juga sub dengan kebutuhan dari bacaan. Betul. Jadi semuanya menunjang. Iya, semuanya terpenuhi. menunjang. Nah, kalau seandainya kita ingin mengarah ke Indonesia Emas, ya salah satu metode anak kita ya diajarin pendidikannya mulai dari orang tua. Salah satu metodenya ini. Iya. Jangan sampai nanti kita menyebut Indonesia Emas nih, taunya nanti ke depan bukan Indonesia Emas lagi, tapi Indonesia Cemas. Cemas melihat keadaan anak-anaknya. Oke, kita potong ya Kak, Boleh? karena durasi juga. Oke. Ada pesan ke orang tua nggak Kak yang ingin sampaikan sebelum kita tutup? Supaya bisa kita membudayakan read aloud ini ke masyarakat-masyarakat. Bahkan terkhususnya, Pori mau spesifik ke orang tua deh. Oke. Untuk orang tua, ayah, ibu, dan plus guru juga di sekolah ya. Karena kita juga perlu ekosistem yang baik, tidak hanya di rumah. Memang betul pendidikan awal dari rumah. Tapi juga tetap ada peran guru di situ kan. Jadi yuk kuncinya apa? Luangkan waktu. Yang pertama, luangkan waktu untuk anak, kita bacakan buku. 10-15 menit aja setiap hari. Gak lama kan ya? Iya, gak lama. Gak lama, gak sampai berjam-jam gitu kan. Iya, 15 jadi menit kok. Jadi yang pertama luangkan waktu, sediakan akses bukunya buat anak. Kalau misalnya di rumah memang nggak ada buku yang secara fisik, boleh ajak ke perpustakaan. Seperti ini kita sedang ada di perpustakaan, ada ruang baca anak, ada perpustakaan desa, ada perpustakaan keliling, gitu kan. Atau kalau memang bener-bener nggak bisa, bukunya nggak ada bacaan digital. Ya kan, bisa diakses tuh teman-teman. Ada dari CB, ada dari Let's Read, ada dari banyak macam-macam sekarang. Dan itu bisa diakses gratis. Catatannya tentu karena pakai gadget, harus dibatasi interaksinya dengan gadget. Artinya ada alasan sebetulnya Fori, kalau memang kita sebagai orang tua pengen menanamkan anak-anak untuk cinta buku, anak-anak untuk tumbuh minat bacanya, harusnya udah gak boleh ada alasan. Dan memang itu butuh kesadaran orang tuanya ya. Ibunya, ayahnya harus sudah jadi role model untuk anak. Jadi kalau mau anaknya tumbuh jadi anak yang cinta baca, cinta buku, yuk kita orang tuanya yang mulai duluan. Oke. Baik teman-teman, nah sebelum tutup, kami berdua sekarang lupa tadi memperkenalkan ya. Maksudnya sekarang itu kami sedang berada, nggak apa-apa di sesi aja kita perkenalannya. Di sesi akhir gitu ya. Sekarang kita berada di perpustakaan daerah Provinsi Jambi. Nah, berada di daerah Telanai ya, Kak? Betul. Berada di daerah Telanai, dan kebetulan kita ada kegiatan di sini, advokasi dengan Kepala Dinas Perpustakaan, dan juga kemarin sempat ke Balai Bahasa. Iya. Ya, dan dikasih buku. Iya. Buku ini tadi, ini yang kayak gini nih. Iya, yang kayak gini, tapi ini terbitan Perpusnas. Iya. Kalau yang Balai Bahasa, yang di bahasa pakai bahasa daerah. Iya, yang dari di Balai Bahasa itu bahasanya bahasa daerah. Ada beberapa daerah tuh, ada yang Tebo, ada yang Tanjab Timur. Iya. Dan juga desainnya juga menarik nih. Betul. Kalau peterbitan Balai Bahasa, dia dialek-dialek yang ada di Jambi. Iya. Jadi disesuaikan masing-masingnya. Nah, itu next project kita. Membuat kegiatan read aloud di daerah-daerah masing-masing. Betul. Dengan buku endorse tadi, bisa dibilang ya. Endorse dari Balai Bahasa. Hadiah ya. Giveaway. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya. Dan ini kita publish ke masyarakat-masyarakat yang ingin membaca nyaring dan belajar membaca nyaring mulai dari nol. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Fori. Dadah. Sampai ketemu lagi.